Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam acara Sarapan Rohani Pagi GNHB Base pada kesempatan ini. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan, dan pengagungan kami naikkan kepadamu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, dahsyat, dan ajaib. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan ketika pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami diberikan kekuatan dan semangat yang baru. Melihat hari Tuhan yang baru. Semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami bersama hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup menyembuhkan, menghiburkan, menguatkan, memulihkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Senin 24 Januari 2022 terambil dari kitab Mazmur pasal 139 ayat 11 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Yang kedua, Injil Lukas pasal 4 ayat 40. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dua ayat ini tentunya dipayungi oleh introitus minggu kita, ya, yang terambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 29. Orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ini berbicara tentang bahwa kehadiran Tuhan itu tidak terbatas oleh apapun. Orang dari utara, selatan, timur, barat akan datang kepada Yesus, menikmati kerajaannya kekal selama-lamanya. Menikmati apa yang menjadi kepunyaan Allah, sorga, hidup yang kekal selama-lamanya. Kalau kita mau perhatikan, Mazmur 139 ini doa Daud di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Ayat 1 sampai 6 berbicara tentang Tuhan yang Maha Tahu, kemudian 7 sampai 12 berbicara tentang bahwa Tuhan yang Maha Hadir. Tuhan Maha Hadir, omnipresent. Dan tidak ada satupun wilayah di mana Tuhan tidak dapat hadir. Ya, kehadiran Allah itu menerobos batasan tempat. Kehadiran Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu, jarak, bahkan dalam situasi dan kondisi apapun. Bahkan dikatakan bahwa terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, biarpun dalam keadaan tergelap sekalipun. Bagi Tuhan itu tidak gelap, tetapi terang. Gelap bisa menjadi terang, bahkan malam pun bisa menjadi siang. Kehadiran Allah menyatakan terang. Jadi bahwa Tuhan yang Maha Hadir ini, dia bisa hadir di mana-mana, ya. Di langit Samayim, artinya berbicara tentang sorga atau berbicara tentang alam semesta. Tuhan hadir di langit, kemudian Tuhan juga hadir di dunia orang mati, Seol, alam maut. Di tempat gelap, tergelap sekalipun Tuhan hadir, Tuhan bisa
ada di situ. Karena bagi Allah kegelapan itu bisa seperti terang. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan selalu hadir dimanapun, kapanpun bagi setiap umat manusia. Allah ada di titik tertinggi dan Allah juga hadir di titik terendah kehidupan kita. Dalam keadaan senang sesenang-senangnya dan dalam keadaan susah sesusah-susahnya. Ketika air mata kesesakan mengalir oleh karena kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan harta benda, kehilangan pekerjaan. Kita dalam kesesakan, dalam pergumulan yang berat oleh karena sakit penyakit. Dan begitu banyak hal yang terjadi. Namun Tuhan hadir, Bapak Saudara. Ketika Tuhan hadir, maka rasa takut pun itu menjadi sirna oleh kehadiran Allah, oleh terang kehadiran Allah itu. Dan ini juga berbicara tentang bahwa segala sesuatunya terbuka, ya. Karena terang berarti nampak, tak satu pun tersembunyi. Oleh sebab itu jangan kita bersembunyi di hadapan Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, kita sedang berduka, kita sedang cemas, kita merasa bersalah, merasa ragu, berkecil hati. Datang kepada Tuhan dan terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan Maha hadir. Jangan satu pun ada yang ditutup-tutupi. Dan jangan ragu untuk datang kepada Tuhan. Tuhan hadir bagi setiap hidup kita. Ya. Kemudian kalau kita lihat ya di dalam Mazmur 23 juga Daud meyakini bahwa dalam lembah kekelaman sekalipun ia tidak takut karena Tuhan hadir. Kalau kita perhatikan dalam bacaan yang kedua, Lukas 4 ayat 40 ini. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya dan selanjutnya. Yang kedua, kita melihat bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Apakah di antara kita masih meragukan itu dan tidak mau mengakui Dia? Ya. Orang-orang Nazaret menolak Tuhan Yesus karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Maka dalam Injil Lukas ini kemudian Lukas memaparkan bukti-bukti kemesiasan Tuhan Yesus. Apa saja bukti-bukti kemesiasan Tuhan Yesus ini, Saudara? Di dalam ayat sebelumnya bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan mujizat di rumah ibadat Kapernaum, di mana Dia mengusir setan dari seseorang yang kerasukan setan. Bahkan setan pun mengakui bahwa aku tahu siapa engkau, bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Engkau adalah yang kudus dari Allah. Dan itu dinyatakan dengan ketika Tuhan memerintahkan setan itu keluar dari orang itu, maka itu terjadi. Itulah otoritas Allah, kuasa Allah dinyatakan. Dan tidak sampai berhenti di situ, bahwa ayat selanjutnya yang kita baca bahwa Tuhan menyatakan kuasanya bagi ibu mertua Simon Petrus. Dari rumah ibadat Kapernaum, kemudian Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah Simon. Saat itu ibu mertua Simon Petrus sedang sakit panas atau demam. Dan Tuhan langsung menghardik demam itu, dan demam itu meninggalkan tubuh ibu mertua Simon Petrus. Ini artinya bahwa Tuhan begitu punya kuasa, punya otoritas untuk menyembuhkan. Bahkan saudara, setelah itu ya, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Artinya bahwa semua orang ya, siapa saja datang ke kota itu dan Tuhan menyembuhkan sakit mereka. Jadi siapa saja dan berbagai macam sakit penyakit. Ada yang kerasukan setan. Bahkan setan-setan pun berteriak, engkau adalah anak Allah. Engkau adalah anak Allah. Artinya Dia Mesias. Dia Allah yang hidup.
Dan ini luar biasa kuasa Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, ketika orang datang maka disembuhkan. Ia pun meletakkan tangannya di mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Luar biasa. Kuasa Tuhan tidak terbatas dan siapa saja bisa disembuhkan. Dan berbagai macam sakit penyakit apa saja disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kemesiasannya itu dinyatakan dengan belas kasihan. Dan Tuhan memperlihatkan otoritas atas hidup manusia yang membutuhkan pertolongan Allah. Kuasanya untuk siapa saja. Oleh sebab itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Orang akan datang kepada Yesus dari utara, timur, barat, selatan. Dengan berbagai pergumulan yang ada. Kenapa orang datang kepada Tuhan Yesus dan akan menikmati segala kemuliaan kekal bersama dengan Dia? Karena bahwa kehadiran Allah itu tak terbatas. Artinya bahwa Tuhan Maha Hadir. Dan kuasa Tuhan Yesus itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu dan apapun. Oleh sebab itu mari datang kepada Tuhan Yesus. Dan nikmati kehadirannya setiap saat. Tuhan hadir dalam titik tertinggi dan juga titik terendah kehidupan kita. Dan kuasa Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita. Saya mengajak kita semua merenungkan firman ini. Dan kita menaikkan pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Biarlah kehadiran-Mu, biarlah kuasa-Mu yang tak terbatas itu Tuhan, kiranya bekerja dalam setiap hati dan kehidupan kami masing-masing. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, apakah kami saat ada dalam posisi tertinggi, ataupun kami dalam posisi terendah Tuhan, kami dalam ketakutan, kami dalam kegelapan, kami dalam pergumulan yang berat oleh karena sakit penyakit dan pergumulan beban hidup yang berat. Ya Tuhan, bilang kami datang kepada Engkau. Engkau hadir bagi setiap kami, dan kuasa-Mu Kau nyatakan bagi setiap kami Tuhan.
Sekiranya ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan hiburkan. Sekiranya ada beban berat, letih lesu, tidak punya semangat, sudah mulai putus asa, bosan, tidak ada jalan keluar. Di tengah pergumulan kami pribadi, suami, istri, anak-anak, masa pendidikan, masa dalam bekerja, masa muda, menjadi teman hidup, jodoh, keturunan, pergumulan sakit penyakit, pergumulan perekonomian, biaya hidup, masa depan, masa tua. Dan ada begitu banyak pergumulan yang terjadi, Tuhan. Memang kami sungguh percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali pun aku tidak meninggalkan Engkau. Sekali-kali pun aku tidak pernah membiarkan Engkau. Kami pegang akan janji-Mu, Tuhan, bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Dan Tuhan melawat kami dengan kuasa Allah yang tak terbatas, memulihkan keadaan kami, membangkitkan semangat kami, dan terlebih mengubahkan hidup kami, Tuhan, supaya kami semakin indah, semakin intim, semakin dekat, dan hidup dalam rencana Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa seluruh jemaat Tuhan Galang Ninghyang Abian Basi mengalami lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan. Berkatlah setiap pribadi, setiap keluarga. Berkatlah gereja-Mu. Dan kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Kiranya Engkau melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera, keselamatan, kesehatan, dan berkat surgawi tercurah atas umat-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa, syukur, dan permohonan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah sarapan rohani pada kesempatan ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.